Halo, sorry, sebentar. Nah, sip. Halo, selamat pagi, Akhtar, Alarik, Hafiza, Hafiz, Raffi, dan juga Yudhistira. Halo, kedengeran suaranya? Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kedengeran nggak? Kedengeran, oke. Bentar ya. Oke, apa kabar semuanya? Udah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Sudah ya, Alhamdulillah ya. Oke, bentar dulu. Berarti siapa yang belum masuk ya? Eh, Selamat pagi. Berarti ada Akhtar sudah hadir ya, Akhtar. Terus Arik sudah. Habis itu Vanessa. Vanessa belum. Habis itu Hafiza. Hafiza sudah. Faliza. Faliza belum. Hafiz. Hafiz sudah. Raffi. Raffi sudah. Yudhistira sudah. Oke. Boleh segera masuk ke online lesson ya. Kelasnya akan kita mulai sekarang. Udah pada libur ya? Udah bagi rapat belum? Udah kak? Udah ya? Udah tuh. Mantap. Ranking 1 nggak? Jangan-jangan ranking 1 semua di sini. Nah, ini Faliza udah join. Din, Halo. Oh iya tuh, mantap. Mantap ranking 1. Aktar. Tar. Ini si Vanessa tuh pindahan, cuman dia belum join. Gimana dia ini teh?
Oke, kita mulai aja ya. So, kalau gitu. Jadi, ada yang masih ingat gak terakhir kali belajar apa? Dasar-dasar game ya. Nih kita lihat punya aktar nih. Jadi terakhir kali itu kita belajar mengenai dasar-dasar game tuh ya. Kita membuat kartu tanya jawab. Nah, dia bisa ngeklik question and answer-nya gitu ya. Di play, dia akan ngerandom. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru ya, yaitu namanya adalah list ya. Ada yang pernah dengar checklist? Checklist itu apa sih checklist? Atau list itu sendiri kalau tahu apa itu list? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu list? Apa? Kepotong. Apa ada yang tahu list? List, 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 list. Daftarin Daftar, atau betul urutan. banget. Daftar urutan, yes. Daftar udah paling benar. Ya, benar. Jadi kan kalau misalnya ada list siswa kan berarti ya udah atau checklist ya. Checklist kan biasanya yang kotak-kotak itu loh, yang kalian perlu perlu centang gitu di kotaknya gitu ya. Nah, itu kalau listnya itu sendiri berarti kita sebut sebagai daftar, ya. List siswa gitu, berarti daftar siswa. Nah, kenapa daftar ini penting dan perlu kita pelajarin? Jadi, yang namanya daftar itu kalian bisa menyimpan banyak nilai dalam satu variabel sekaligus. Ya, biasanya kan kalau variabel satu nilai doang, misal kalau umur sama dengan 9. Terus kalau misalnya nama sama dengan Udin, ya. Nah, daripada satu-satu mending kita pakai list. Jadi dalam satu variabel kalian bisa nyimpan banyak nilai sekaligus. Dipisahin pakai tanda koma, ya. Nanti kita lihat detailnya gimana ya. Nah, jadi ingat ya, kemarin itu kita udah belajar mengenai Pygame dan juga untuk membuat layar sama sprite. Hari ini kita mau lakuin hal yang sama, projectnya, tapi nanti Kak Daud akan kirim kode yang udah ada. Jadi kita nggak perlu mulai dari awal, kita setengah jalan aja, ya, buat belajar yang listnya doang gitu. So, kita akan masuk ke dalam list. Jadi list itu adalah struktur untuk nyimpen jenis data berbeda dengan berurutan. Jadi yang tadi udah Kak Daud bilang, dia bisa nyimpen banyak nilai sekaligus pakai kurung siku ya. Kurung siku, setiap nilainya dipisahin pakai tanda koma. Dan setiap nilainya juga ada urutan. Misal kalian ngambil urutan yang ke 0 berarti 181. Ya, berarti kalau kalian panggil hasil 0, ya pakai kurung siku artinya yang kalian dapat adalah 181 gitu ya, gampang. Nah, apalagi yang bisa kita lakuin sama list? Jadi dengan list kamu bisa menambahkan daftar nama gitu ya, daftar siswa atau list siswa. Jadi ketika kalian input-input nanti di akhirnya bisa dalam sebuah daftar gitu. Nah, gimana caranya? Berarti pertama kalian bikin dulu list, kemudian kalian suruh input, lalu di looping dan di append ya. Append ini adalah menambahkan data ke dalam list ya. Gitu. Jadi nanti di dalam listnya akan tersimpan yang udah kalian input ya. Nanti kita tinggal print aja listnya ya. Nah, misal Kak, kalau yang ini kok ada moderatornya padahal kita nggak ada input moderator nih. Terus yang pertama itu Smith harusnya. Tapi kok jadi terakhir Smithnya? Nah, jadi yang berikutnya kalian bisa ngebikin sebuah list dengan ada data di dalamnya. Lalu nanti kalian tinggal cek nih, ada nggak sih data di dalam listnya? Kalau misalnya ada berarti nggak di append, tapi kalau eh, nggak ada baru kita append ya. Nah, nanti kalian tinggal sort. Sort ini untuk mengurutkan listnya gitu ya. Nah, kemudian kalian juga bisa menghitung nilai rata-rata dari semua data sama nilai maksimumnya berapa. Nah, kalau kalian menggunakan list, ini bisa langsung kita looping aja. Ya, dan juga kalian bisa pakai yang namanya len untuk tahu ada berapa nih data di dalam satu listnya. Nah, misalnya kalian mau ngitung rata-rata kan berarti dijumlahin dulu dibagi banyaknya datanya. Nah, banyak data berarti pakai len. Kalau dijumlahin berarti kalian pakai looping dengan counter ya gitu. Jadi nanti dapat nilai rata-ratanya. Kalau maksimum ya udah dia ngebandingin aja ya. Apakah nilai sekarang lebih gede dari yang setelahnya
Kalau iya berarti ngambil nilai yang setelahnya gitu. Kalau enggak berarti nilai yang sebelumnya. Nanti dia akan dibanding-bandingin terus. Oke? Gitu ya, itu dengan list. Nah, kalian juga bisa ngebikin sebuah list untuk menentukan tim mana yang perlu kita atau tim mana yang bisa lanjut ke babak berikutnya gitu. Kalau dia lebih dari 200 nilainya, maka dia akan masuk ke babak berikutnya. Berarti counternya bertambah satu. Ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kalian perlu input satu persatu nih. Ya, tuh satu, 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 satu. Kalau dengan split, ya, kalian nanti bisa input semuanya barengan. Karena dengan split, kalian bisa ngebikin string list, ya kayak gini. Itu kalian split, nanti dia jadi list. Ya, jadi data terpisah-pisah. Gitu. Hasilnya gimana? Hasilnya nanti kalian kalau input, ya, langsung aja sekaligus. Angkanya berapa? Ntar tinggal di split dari inputnya, kemudian kita looping, dirubah ke integer, dapat hal yang sama ya. Berapa nanti yang lolos ke babak berikutnya kita. Oke. Nah, list sama string ini mirip-mirip ya. Jadi kalau list itu dia bisa append itu berarti menambahkan data, kalau remove berarti dia menghapus. Oke? Gitu. Ada pertanyaan dulu sejauh ini dari list tentang list? Kaizen gue saya gak ada ya. Oke, sip. Oke, Alarik izin gue silakan. Nah, sip kita lanjutin ya. Nah, berarti bagian berikutnya kita akan coba langsung praktekin aja, latihan-latihan dulu. Nah, nanti kalian buka yang modul 6 ya. Terus lesson 2 ya, yang nomor 2. Nah, nomor satu ini jawabannya ada 4. Ya, nomor 2 nanti pindah-pindahin aja. 3, kita mulai ngoding bareng. Oke, sip. Boleh di-share screen semuanya. Kita coba praktekin. Coba di share screen dulu. Coba dijawab dulu sendiri ya. Kalau bingung baru lihat layar Kak ya. Silakan di-share screen semuanya. Nah, silakan Alarik sama Yudhistira di-share screen dulu ya. Nomor satu jawabannya ada 4. Coba dipilih. Kalau bingung boleh lihat ya. Ini jawabannya yang mana aja, Kak? Hmm, kamu jangan pilih yang nomor 2. Kamu jangan pilih yang nomor 3, 5. 5 ya, jangan pilih yang nomor 5. Nomor 2 yang dipilih. Sip.
Nomor 2 kayak gini ya, kalian pindah-pindahin dari kiri ke kanan. Mantap, Hafi sama Raffi. Bentar ya. Yang udah di nomor 3 coba baca dulu sendiri. Coba kerjain dulu sendiri. Faliza udah bisa? Ah udah, oke sip. Kita langsung nomor 3 aja. Raffi udah bisa? Udah, oke sip. Oke, kita langsung nomor 3. Yudhistira boleh minta tolong bacain yang nomor 3. Nomor 3. Silakan. Yang mana, Kak? Seringkali itu Yang itu. seringkali nama panggilan pengguna. Seringkali nama panggilan pengguna disimpan di arsip dengan urutan acak dan ditambahkan ketika disambungkan. Selesaikan program yang memproses daftar pengguna. Itu harus 1. Mengatur nama panggilan dalam urutan alfabetis. 2. Menghitung banyaknya pengguna di dalam chat. Ketiga, menampilkan list berurutan seperti pilihan di gambar. Oke, pilihan ya typo. Oke. Eh, Thank you Yudhistira. Nah, berarti kita lihat yang tadi Yudhistira bilang mengatur nama panggilan dalam urutan alfabetis. Baris 3 ya. Cara pakai sort tadi gimana? Kalian panggil dulu listnya ya di depan gitu. Sorry. Jadi kalian panggil dulu listnya di depan, terus dot sort gitu ya. Ini cara pakai sort. Terus kalau misalnya yang tadi Yudhistira mau tahu panjang penggunanya ada berapa, berarti kita tinggal pakai yang namanya len ya, len users gitu. Udah deh bisa kalian checklist. Jadi nanti meskipun di sini max 1 2 3, tapi karena kita sort nanti crazy cat dulu ya. Panjangnya udah bener 4. Sip. Jadi yang dibenerin mana? 3 dan 5. Silakan. 3 dan 5 aja ya. Sisanya nggak usah dibenerin. Bisa di checklist saya langsung guys. Kok merah-merah sih? Belum dibenerin itu Faliza. Oke, Hafiz sudah mantap. Aktar juga udah oke. Terus Alarik juga mantap. Hafiza oke. Raffi oke. Oke, sip lanjut ya. Semuanya bisa ya. Em, Berikutnya Raffi boleh minta tolong bacain yang nomor 4. Selesaikan program yang melaksanakan pencarian berdasarkan permintaan pemain. Program membantu pengelola untuk membeli keinginan pemain untuk subjek turnamen.
itu meminta mereka untuk memasukkan game yang diinginkan. Jika pemain telah memasukkan permintaan cetak, mereka akan ditemukan. Jika permintaan belum dilaksanakan, cetak, permintaan tidak ditemukan. Atau program seperti digambar. Oke, thank you Raffi ya. Nah, berarti kita tinggal kayak searching gitu ya, kayak Google ya, search engine kalau bahasanya. Nah, berarti kita akan tinggal tambahin ada kata jika yang tadi Raffi baca, berarti tinggal kasih if guys. Jadi if searching in games, apa yang akan dilakukan kalau ada. Nah, ini copy paste aja guys, biar tidak ada typo. Klik kanan copy, klik kanan paste, lalu otherwise. Nah, apa otherwise? Otherwise adalah permintaan tidak ditemukan. Copy dan dipaste lagi. Sip, ini udah boleh checklist. Misal dicarinya adalah Dota 2. Nah, tidak ditemukan ya, karena nggak ada spasi. Tapi kalau Dota 2 ada ya. Sip, jadi yang dibenerin baris 5 sampai bawah. Yang ada pertanyaan tanyain ya. Sudah semua nomor 4. Udah itu tinggal di checklist aja. Alah, Rik. Saya belum di checklist deh. Udah bener kok tulisannya. Sip, Aliza juga udah. Oke, semua sudah ya. Nah, berikutnya kita masuk nomor 5 ya. Hafiz boleh minta tolong bacain Hafiz yang nomor 5. Silakan Hafiz. Permainan bukan hanya untuk game online, tetapi juga permainan papan. Tulis program yang meminta input dari permainan papan sampai 0 dimasukkan. Sinyal untuk mengakhiri input. 1. Jika game tersebut sudah ada di daftar, maka sebagai berikut harus dicetak game sudah direkam. 2. Jika belum ada, game ditambahkan ke list. List diurutkan secara alfabetis. Yes. Thank you ya Hafiz. Nah, berarti kita tinggal buat kayak di gambar nih. Ya, pertama bikin dulu list. Terus kemudian kita tinggal bikin input kayak di gambar. Masukkan game K-nya 2 ya. Ada spasi, ingat.
Terus habis itu setelah kita input berarti apa yang terjadi? Nah, kita tinggal bikin. Nanti kalau dia udah terdaftar berarti dia akan tidak bisa di print ya gitu sama kita. Nah, berarti kita tinggal bikin dulu ada if juga, tapi dimasukin dulu while ya. While gamenya tidak sama dengan 0 ya, maka apa yang terjadi? Oh, sorry. Ini tambahin lower ya. Nah, while game tidak sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Kita cek dulu nih gamenya ada nggak di dalam games. Ya, kalau misalnya dia ada, ya berarti kasih tahu game ini sudah direkam. Ya, di copy aja. Copy, paste lagi. Nah, terus kalau misalnya kalau nggak ada berarti kita tinggal append ya. Games yang plural append game. Ya, baru habis itu kita copy lagi yang baris 2. Kalian paste di baris 8. Ya, nah baru deh kita tinggal ujungnya game sort buat dia diurutin dan tinggal di print kayak di gambar, yaitu daftar permainan ya. Kasih tanda petik dulu daftar permainan. Nah, baru panggil gamesnya. Jadi kalau kalian masukin di sini misalnya ML, terus Dota, terus apa lagi? FF ya. 0. Nah, nanti dia udah langsung diurutin tuh. Meskipun kita masukin ML duluan karena D-nya yang alfabetis, berarti ya Dota dulu, baru FF, baru terakhir ML. Ya, sip. Kayak gini ya. Dibuat dari awal seperti ini. Coba langsung dibuat. Kalau ada baris yang bingung, tanyain ya. Sip, sudah semua nomor 5. Ada yang masih belum bisa? Aduh, kenapa ya? Ya saya nggak bisa di settings. Mana Hafiza?
Masukkan game, 0 berhenti memasukkan. Oke. Itu yang baris baris 8-nya dihapus spasinya ya. Baris 8 dihapus spasinya. Ada yang masih belum bisa juga? Oke, kita tunggu ini ya, tunggu Raffi. Masih belum bisa di checklist, Kak. Mana? Coba checklist ulang. Hafiza. Hmm, checklist dong, itu kan play. Checklist yang sebelah kanan. Hmm, hmm, masukkan game, 0 berhenti memasukkan. 2. Game sudah direkam, masukkan game. Bukan daftar pemain, daftar permainan. Salah itu. Mana Raffi? Mana lihat punya kamu? Typo semua. Huruf kecil dibikin jadi huruf besar. Kapitalin dulu Raffi. Itu printnya jangan ada titik 2. Itu yang masukkan M-nya kapital. Direkam gak digabung ya. Nggak dipisah. Direkam kan kata kerja jadi digabung. Masukkan itu bukan gasukan. Mana lihat lagi Raffi. Sini biar kada coba Raffi. Itu baris 5 tuh. Printnya nggak ada titik 2-nya itu. Kamu kok ada titik 2-nya? Baris 5. Print titik 2 itu salah. Itu short bukan sport. Games titik short ya. Baris 9. Baris 9. Nggak ada games titik sport. Udah checklist. Checklist. Jangan di play. Langsung aja checklist. Nol. Dimasukin 0. Sip. Oke. Lanjut ya. Terakhir nomor 6. Panjang nggak sih? Bisa deh. Kita coba bahas dulu satu. Berarti berikutnya adalah Faliza ya. Faliza tolong bacain yang nomor 6 ya. Ya, Kak. Tulis program yang menghitung performa. Performa murid dihitung pada akhir sesi latihan. Performa adalah jumlah angka 5, 4, dan 3 dibagikan dengan total banyaknya nilai dan dikalikan dengan 100. Contoh, mari katakan nilainya 5, 3, 2, 4. Maka performa adalah buka kurung 1 tambah 1 tambah 1 tutup kurung bagi 4 kali 100 sama dengan 75. Tulis program ini dan atur seperti di gambar. Yes, oke, thank you Faliza ya. Nah, berarti kita bakal menghitung nilai ini ya. Nilai 5, 4, sama 3 ya.
Jadi kalau nilai kalian adalah 5, 3, 2, 4, nilainya ada berapa nih? 5, 3, 4 tuh ada 1, 1, 1 ya. Berarti nanti tinggal dijumlahin dibagi 4 kali 100. 4-nya dari mana? Dari semua bilangan yang ada. Oh, berarti kita 75% nih ya bagusnya. Kayak ada 25% yang jelek. Nah, berarti kita bikin dulu marks ya. Sebuah list. Terus nanti kalian tinggal bikin banyak 5. Nggak usah banyak 5, 5 aja langsung 5. 0 ya, terus habis itu 4. Itu 0 juga, 3 itu 0 juga ya. Nah, sudah, kalian tinggal bikin aja langsung mark sama dengan int input. Nah, int input berarti kita tinggal dibuat kayak di gambar. M-nya kapital ya, kapital, huruf gede, terus 0, strip berhenti, memasukkan, kemudian while marknya itu tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan 0 ya. Nah, apa yang terjadi? Berarti nanti dia tinggal dicek dulu ya. Kalau marknya itu juga tidak, kalau marknya itu sama dengan 5, maka kita 5-nya akan ditambah sama dengan 1. Gitu ya. Otherwise ya, kalau misalnya marknya 4, maka yang terjadi adalah 4, kita tinggal tambahin 1 juga. Terus habis itu otherwise lagi, marknya sama dengan 3, berarti 3-nya yang kita tambahin 1. Oke. Nah, kita tinggal bikin aja berarti marks di append. Lihat spasinya ya. Spasinya penting. Terus ini kalian copy lagi aja yang baris 5 ini ya. Copy terus tempelin di baris 14. Dan kita tinggal bikin rumusnya. Berarti nilainya sama dengan apa? Nilainya sama dengan 5 tambah 4 tambah 3. Baru habis itu kita tinggal bagi landmarks-nya ya. Nah, terus apa? Dikali 100. Jadi biar persen ya. Gitu, ntar tinggal di print aja, langsung print daftar nilai dulu kayak di gambar. Titik 2, lalu panggil listnya yaitu marks ya, yang plural yang ada S-nya. Dan di print performanya berapa ya. Nah, ini tinggal panggil aja nilainya berapa. Sip. Nah, kita tinggal masukin aja 5, 4, 3, 5, 4, 3. Nah, terus 1, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, dia berarti berapa? Kita 54% nih bagusnya ya. Gitu. Oke. Sip, boleh langsung dibuat semuanya. Spasinya dilihat ya, spasinya dilihat. Spasinya huruf kapitalnya.
Nggak boleh, itu udah benar, tapi nggak boleh langsung masukin 0 ya. At least masukin 5 dulu, Alarik. Karena kalau kamu masukin langsung 0, dia 0 bagi 0. Nggak bisa ya. Jadi kamu masukinnya 5 dulu. Di checklistnya, maksudnya di checklistnya. Itu kan kamu checklist langsung angka 0 tuh di inputnya. Nah ya, 0 dong harus angka, nggak boleh kosong. 5, 0 gitu. Sip. Oh, oke, oke, Raffi, nggak apa-apa. Boleh di share screen aja, Raffi. Kak, kok gak berhenti ya? Mana? Terus, Oh, coba ketik. nih. 5, Jangan kasih tanda terus petik. 0, Distira itu kamu kasih tanda petik. Baris 6 nih jangan kasih tanda petik. Kan mana pakai Kak? INT. Oh ya, lupa. Itu kasih spasi ya. Skor sama tanda kurungnya kok nggak dikasih spasi. Yang mana Kak? Itu yang warna merah-merah itu. Baris 5 sama baris 14. Masukkan skor. Nah, kurung. Nah, itu ada spasinya ya. Oke. Gini Kak. Hmm. Udah semua mana? Aduh, Hafiza bisa? Mantap. Tapi nggak ada checklistnya. Checklist dulu mana? Belum kamu checklist. Nggak ada lah. Masukin skor 0, berhenti memasukkan. Hmm. Iya salah itu baris 12. 3 itu harusnya. Oh ya, 3. Eh. Hmm. 4 sama 3. 5. Performa itu baris 17 tuh. Salah. Performa. Oke, makasih Kak. Sip. Oke. Raffi, Kak kirim aja di chat ya buat Raffi ya. Nih, tadi internetnya nge-lag kan ya. Tuh Raffi udah Kak kirim di chat Raffi. Boleh kamu pakai aja ya. Sip. Oke, kita lanjut aja berarti ya ke bagian berikutnya. Ada pertanyaan nggak semuanya? Nah, kalau nggak ada, kita akan masuk ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya itu kita mau bikin program tentang project yang sama ya. Kalian akan bikin project yang sama kayak yang sebelumnya, tapi kita akan coba pakai list gitu ya. Nah, jadi nanti Kak Daud akan coba kirimin kode yang udah ada ya. Nanti baru kalian tinggal tambah-tambahin barengan sama Kak Daud ya. Gitu. Jadi kartunya, tanya apa yang list pertanyaan sama list jawabannya itu akan menggunakan ya list ya. Dia nggak lagi pakai if tapi langsung pakai list.
Oke, kayak gitu. Nah, ada di mana codingannya nih? Kado coba kirimin dulu. Masukin 0 buat berhenti Raffi ya. Nanti kalian tinggal buka aja yang nomor 3 nih, My Game dengan list ya. Nah, ini Kado udah buat. Kita mulai dari awal dulu. Berarti dia ngambil aja dari sebelumnya. Dari sini. Tapi harusnya punya kalian sama sih. Tapi just in case beda nih, pakai yang punya Kado aja ya, biar nggak ribet lagi. Nih, Kado coba kirimin dulu lewat Google Docs. Kerapido. Nih ya, kalian buka yang di Google Docs-nya itu udah Kado kirim nih. Ya, kan itu nanti ada Google Docs-nya, kalian tinggal copy aja semua, lalu dibuka di punya kalian ya, yaitu di nomor 3 ya. Nah, langsung dipaste aja. Oke. Nanti kita mau editnya mulai dari sini gitu ya. Sip, boleh dilakuin dulu semuanya. Di copy dulu lalu dipaste. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita mulai edit dari situ. Nah, lanjut berarti tadi ke Hafiza ya. Hafiza tolong bacain dulu pertanyaannya Hafiza. Yang ini ya, ulas kembali game tanya jawab. Silakan Hafiza, dinyalakan mikrofonnya. Ulas kembali game tanya jawab. Sebelumnya, kamu membuat versi sederhana dari game tanya jawab. Salin kode sebelumnya dan ubahlah. Implementasi menyimpan list dari label kelas teks area. Isi mereka dengan paling tidak 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Juga ganti siklus game. Sekarang, elemen dari list yang dibutuhkan akan dikembalikan dengan nomor acak. Sip, thank you Hafiza ya. Nah, yang Hafiza baca kita disuruh menyalin dari sebelumnya ya, tapi pakai yang kode-kode aja karena biar gak bingung ya. Nah, terus kita mau coba membuat ada 5 pertanyaan. Berarti langkah pertama yang perlu kalian rubah adalah wait. Nah, pertama kalian tinggal langsung ke teks area ya. Di teks area itu ada yang namanya init. Kita akan tambahin di sini ya baris 20 self titik judul ya, sama dengan apa? Self titik judul itu sama dengan list. Ya, kita buat sebuah properti baru, berarti baris 20 ya yang ditambahin. Kemudian nanti di bawahnya pun ada metode baru namanya adalah attacks. Ya, jadi attacks ini gunanya untuk menambahkan daftar pertanyaan atau jawaban ke dalam listnya. Ya, berarti dia akan self judul di append text-nya. Ya, gitu. Itu yang text. Berarti baris 22 dan 23 yang ditambahin lagi. Kemudian yang set text-nya itu kita update lagi nih. Ya, set text-nya kita update lagi. Pertama ini text-nya diganti ya jadi number. Number sama dengan 0 ya, berarti baris 25 diupdate. Terus self.text ini pun kita update juga ya. Jadi pakai self titik judul ya, self titik judul lalu panggil numbernya. Oke.
Terus udah ya, berarti baris 26 juga diedit gitu. Yang di draw udah sih nggak ada ya. Udah ini dulu yang diedit ya. Coba diedit dulu. Ingat dia ada nambahin apa? Baris 20, 22, 23, 25, 26 diedit ya. Ini kalau di play dia nggak terjadi apa? Wih, these indices must be integers. Ini emang masih belum bisa di play ya, karena masih belum beres nih. Ntar kita coba ya. Dia masih belum beres, jadi emang kayak gini nih errornya ya. Dah, udah diedit semua. Ini number sama dengan 0 ya. Coba Kak Daud lihat satu-satu. Nah, kayak gitu ya, Larik. Terus Akhtar, oke, udah benar. Hafiza, oke. Faliza, oke. Hafiz, oke, yes. Raffi, gitu sih Raffi. Lihat udah ada teksnya itu Raffi. Kamu tinggal tambahin self titik judul aja. Lihat punya kamu tuh, itu kan udah ada teks satu di sebelah kiri. Self titik tag sama dengan tuh, itu dihapus tuh nggak usah ada lagi. Udah ya, sip, kita masuk ke bagian berikutnya aja. Nah, di bagian berikutnya itu berarti kalian tinggal bikin daftar pertanyaannya. Nih, ini kan ada kartu tanya ya. Kartu tanyanya kalian ganti ya. Kalian update dia jadi kayak gini. Nih, kita bikin pertanyaan, terus yang jawabannya pun sama ya, kayak gitu. Oke. Nah, sip. Di sini ya dibuat ya. Ini yang daftar pertanyaan sama jawabannya mau diganti-ganti boleh. Yang warna merahnya aja ya. Kalau yang hitam-hitam ini udah bener. Oke. Sip. Dah, itu dulu ya. Coba dibuat dulu daftar pertanyaannya. Kak, itu dimulai yang di mana ya? Ini di kartu tanya teks area. Punya kamu berarti yang di Kartu baris 35 itu dihapus ya. Baris 35 dihapus terus diganti sama dihapus. ya, 35, 35.
Dihapus ya semuanya. Iya, baris 35 dihapus. Oke. Nah, tinggal dibuat bawahnya ya. Oh, banyak. Sudah ya? Nah, kalau sudah, kita tinggal lanjutin lagi
di bagian bawahnya nih. Ini kan lumayan panjang nih. Ya, yang bagian bawahnya ini nih. Masih belum. Oh, masih belum. Oke, boleh. Oke, oke, Bentar. boleh. Boleh Yang lanjut. kartu jawab. Oke. Mau apa? Mau. Sudah, Kak. Udah ya? Sip. Nah, ini masih merah. Merah-merah semua. Nah, ini ya. Kita mau ke bagian looping game ya. Jadi, kalian tinggal scroll ke bawah aja. Nah, yang perlu dihapus itu adalah, tolong dilihat. Ya, tolong dilihat. Jadi, yang perlu dihapus itu yang if-if-nya aja ya. Nih, kalian cukup hapus yang bagian ini. If angka 1, angka 2, angka 3, sama bawahnya. Nah, udah dihapuskan ya. Terus kalian update dengan looping list ya. Gitu. Jadi kalian update 2 baris ini. Oke. Kalian ganti 3 if yang sebelumnya pakai list. Begitupun sama dengan yang answer ya. Yang answer juga kalian perlu update. Oke. Oke, yang ini masih ada yang error sih. Ntar kita coba. Gitu. Nah, udah ya. Nih, sama ini guys. Jadi yang di baris 23 itu kan ada teks ya. Ini dulu deh. Kesini dulu ya. Yang ada teks itu tambahin self. Ya, yang di baris 27. Yang teksnya itu kalian tambahin self. Karena dia jadinya property, bukan ngambil dari parameter. Ya. Baru nanti kalian tinggal tambahin yang rendinnya. Oke? Sip. Kayak gitu ya. Coba langsung dibuat. Kalau bingung yang if-nya dulu deh. Yang if-nya dulu ya. Coba yang if-nya dulu kalian ganti jadi rendin ini. Ya. Silakan.
Yang if tadi, if 1, if 2, if 3 itu dihapus saja. Ya, kalian ganti sama ini. Baso naon ini segitiga? Bisa ya semua ya? Oke. Ada yang masih error? Coba di play Alarik. Ah itu, text-nya Alarik di atas, lihat yang di atas. Spasinya dihapus ya. Text-nya itu sejajar sama init. Tadi kamu kayaknya ada tab-nya tambahan tuh. Dihapus spasinya Alarik. Baris berapa tuh? 23 sama 22 ya. Sip, kalau sudah boleh di checklist aja ya. Semuanya checklist. Nah, jadi udah bisa ya. Ini menggunakan list ya. Jadi projectnya sama aja. Tapi di sini kita pakai append dan juga list gitu. Nah, itu yang teks ditambahin self, Alarik. Jadi yang baris 27 ada self.text ya. Self itu self. Salah. Di submit kagak? Di submit udah. Udah bisa. Yaudah istirahat. Kak, Ya, ini di punya aku baris 41 merah. baris 41 merah. Teks
Bentar. Itu bukan e-text ya, itu set-text. Salah itu. Set-text 0,75. Yang kartu jawabnya juga nggak ada itu set-text dulu. Kamu nggak ada ini. Baris 50 punya Kadaut nih nggak ada. Nggak, itu jangan dihapus, tambahin yang bawahnya lagi. Mm-mm, 0,75 sip. Nah, sip dah. Checklist ya. Oke, udah clear ya? Dah, boleh checklist aja semuanya. Mantap jiwa. Nih ya, kalau misalnya yang ini berarti kalian sudah belajar mengenai yang namanya list menggunakan Q&A project ya. Nah, ini boleh pakai yang punya Kak Daud di link yang sama ya. Kalian bisa pakai link yang sama aja tadi yang udah ada di chat. Kalau misalnya mau di-review lagi ya, dibuka aja yang di chat algoritmik ini ya. Oke. Sip, sebelum ditutup ada yang punya pertanyaan dulu? Nah, baru pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk ke dalam game ya. Jadi kalian akan sudah masuk membuat game. Gamenya adalah fast clicker ya. Jadi ini adalah game tampilan kedua dan ada interaksinya. Ya, kalian bisa ngeklik dari gamenya, nanti akan ada logika gamenya juga gitu ya. Jadi project game pertama kalian juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan aja. Dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, bye-bye everyone. Selamat pagi, happy weekend, Akhtar. Alarik, Hafiza, Faliza, Hafiz, dan Yulisira. Asik, Bye. Kak. Terima kasih ya. Bye everyone. Terima kasih. Makasih ya. Ya. Enggak. Ya, terima kasih ya.